Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 itu sudah menjelaskan tentang apa itu demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan demokrasi Pancasila dengan isu HAM. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang bernama Indah Gustiani Site dengan NIM 230121005 dan teman saya bernama Rini Saputri dengan NIM 32, Safira Marlinda dengan NIM 16, Dawati Harap dengan NIM 10, dan Hayatun Nufus dengan NIM 161. Nah, baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan apa itu teori HAM, konteks HAM, urgensi HAM, isu HAM, dan apa kasusnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang teori HAM. Nah, di sini teori HAM itu ada tentang sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. HAM diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada individu. Ini berarti setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dihargai. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan terhadap hak dan hidup, kebebasan dan keamanan, melarang segala bentuk diskriminasi, penyiksaan, dan pelakuan yang merendahkan martabat manusia. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sehingga hak dan individu diakui tetapi harus sejalan dengan kepentingan umum dan persatuan nasional. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, artinya itu partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan diakui sebagai dari HAM. Ini mencakup untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu diartikan sebagai menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pemenuhan HAM. Setiap orang berhak atas kesejahteraan yang adil, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Oke, baik, segini dulu yang dapat saya jelaskan tentang teori. Selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa hubungan konteks demokrasi Pancasila dengan HAM. Yang pertama yaitu nilai Pancasila sebagai pondasi HAM. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang mendukung penghormatan dan pelindungan HAM. Yang kedua, demokrasi Pancasila sebagai wadah penyelenggaraan HAM. Demokrasi Pancasila menyediakan ruang dan mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengembangan keputusan dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, HAM sebagai syarat mutlak demokrasi Pancasila. Keberhasilan demokrasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari penghormatan dan perlindungan HAM. Tanpa HAM, rakyat tidak dapat sempurnanya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menikmati hasil-hasilnya. Baik, yang terakhir adalah penegakan HAM dalam demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengharuskan penegakan HAM secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini berarti bahwa HAM tidak hanya diakui dan dijamin dalam konstitusi dan undang-undang, tapi juga harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi demokrasi Pancasila dengan HAM. Demokrasi Pancasila dan HAM memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi Pancasila dan HAM sangat penting. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan hidup dengan bebas dari rasa takut dan penindasan. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Salah satu tujuan demokrasi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini sejalan dengan tujuan HAM untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Dalam demokrasi Pancasila, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang menghargai perbedaan dan mendorong toleransi. Dalam demokrasi Pancasila, semua kelompok masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demokrasi Pancasila dan HAM menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dan yang kelima, mencegah pelanggaran HAM. Demokrasi Pancasila dan HAM memiliki mekanisme untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memiliki hak untuk mencari keadilan dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Kesimpulannya adalah, demokrasi Pancasila dan HAM sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Baik, materi selanjutnya tentang sebab isu. Di dalam konteks hak asasi manusia, kami buat contohnya yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kekerasan di dalam rumah tangga menjadi perhatian karena melanggar hak dasar setiap individu untuk hidup dengan aman tanpa disiksa atau dianiaya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari kekerasan semacam ini dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali sulit didefinisikan karena terjadi di dalam lingkup privat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara dan adil terhadap perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau hak-hak dasarnya. Maka dari itu, ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia harus secara adil, nggak boleh memandang ras atau perbedaan sesama warga negara. Apabila jika dia salah, maka harus dihukum. Apabila dia tidak salah, maka harus dibebaskan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama itu ada kasus suami cekik istri hingga tewas di Semarang. Seorang suami di Semarang tega mencekik istrinya hingga tewas pada Oktober 2023. Motif pelaku melakukan KDRT tersebut karena cemburu. Yang kedua itu ada kasus suami jual istri ke orang lain di Surabaya. Seorang suami di Surabaya tega menjual istrinya kepada orang lain untuk digauli secara bersama-sama pada Januari 2018. Pelaku juga menginjak perut istrinya yang sedang hamil 8,5 bulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu kasus suami bacok istri 12 kali hingga tewas di Bengkulu. Seorang suami di Bengkulu tega membacok istrinya 12 kali hingga tewas di Bengkulu pada Februari 2023. Motif pelaku merupakan KDRT karena masalah rumah tangga. Yang keempat itu ada kasus istri dianiaya dan disekap di kandang sapi oleh suami di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Seorang suami di NTB tega menganiaya dan menyekap istrinya di kandang sapi selama 2 bulan pada Desember 2022. Korban mengalami luka memar dan luka bakar di sekujur tubuhnya.